Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel YouTube Bang Edi Saka 94. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan dari rekan-rekan KPKM dari Datermayan, yaitu bersama Mas Kico dari Datermayan. Yang ini Mas apa, Mas? Sama saya Mas Heru. Mas Heru, oke ya. dari Brasil. Ini dari Brazil, jauh-jauh datang ke Indonesia. Bener. Ini dari Brasil. Jadi tema kita hari ini mungkin pembahasan setting as, titik tumbuh, sortasi bahan, terus pembahasan nutrisinya ya guys ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya channelnya Bang Edi Saka ini cepat berkembang ya guys ya. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel Bang Edi Saka ini tak akan berkembang ya guys ya. Dan tak lupa pula aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Edi Saka. Oke, let's go. Inilah Mas Kico bersama Mas apa? Mas Heru. Jadi teman-teman ya, Mas Heru ini bisa dibilang ini pemula, benar-benar pemula. Kalau Mas Kico ini bukan pemula, ini harus pemain seniornya ini ya. Senior tapi udah. Jadi Bodoh lagi. alhamdulillah Mas Kico ini bisa merekrut ya saudaranya ataupun adiknya datang ke kebunnya Bang Edi Saka ini untuk belajar, sharing bareng. Jadi di sini Bang Edi Saka bukan menggurui ya guys ya, bukan menggurui tapi kita berbagi di sini karena masih banyak senior yang di atas kita. Jadi kalau kita berbicara menggurui itu masih sangat jauh ya guys ya, karena jam terbang kita masih terlalu dini guys. Jadi alhamdulillah kita hari ini bisa sharing bareng bersama Mas Kico dan Mas Heru ya. Oke Mas, silakan dipertanyakan apa yang ingin kita bahas yang pertama Mas. Monggo Mas. Semoga itu bisa mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana ya Mas Heru ya. Oke. Nggak apa-apa ini nadanya agak dikencengin karena kita nggak pakai iPhone ini. Takut nggak kedengeran. Nah ini masalah bahan ini. Iya. Ini kan udah berbunga. Iya. Ini apa kira-kira masih bisa lanjut atau terpaksa kita potong ini yang berbunga? Oke siap. Jadi oke guys ya, Mas Kico tadi bertanya di saat sekarang ini di bulan 5 kok sudah terjadi pecah telur atau sudah memasuki pembungaan. Jadi dia di saat awal itu dia kan masih fase kehamilan ya guys ya. Setelah dia pembungaan disebutnya itu apa ya guys ya. Nah, kalau saya peribahasa itu pecah telur. Jadi untuk saat ini kalau dia sudah seperti ini ya guys ya, udah mengalami pecah telur seperti ini, kalau di bulan 5 itu masih rekam buat musim ya guys ya. Ya, tapi kalau dia sudah pecah telur di bulan 3 ataupun bulan 4 awal, itu otomatis akan jadi buah penyelang ya guys ya. Jadi jangan salah, jangan nanti setelah teman-teman melihat dia sudah berbunga seperti ini dipotong sama teman-teman, jangan ya. Jadi kalau ibaratnya teman-teman pengen belajar, telusuri adalah dari akarnya ya. Kalau belajar jangan setengah-setengah, karena kalau kita belajar cuman melewati konten-kontennya orang-orang di luar sana, termasuk konten saya, itu terkadang ada yang menyesatkan guys. Jadi belajarlah langsung praktek, jangan teori aja ya. Karena kalau kita belajar online itu cuma teori, prakteknya kita di lokasi ataupun di lapangan, di tempat ya guys ya. Oke monggo Mas, apalagi Mas? Ini untuk setting as ini. As. Itu apa harus 3, 2 atau kita lihat kondisi jarak tanam? Oke, pertanyaannya ini sangat bagus sekali ya guys ya. Mungkin mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana ya. Untuk kita setting as itu paling banyak 4 setting as, 4. Paling sedikit 3. Kalau 2 ataupun 1 itu terlalu sedikit. Jadi paling banyak ingat 4, paling sedikit 3 ya. Untuk as, kenapa kita harus setting as terlebih dahulu jika untuk pemula-pemula, khususnya di stek kipas itu. Kalau masalah klon ya semua klon mencakupi lah. Jadi keunggulannya kita di hasil
khasiatnya kita bisa setting as itu, keunggulannya ataupun manfaatnya, kita bisa simpan bahan banyak guys gitu. Jadi untuk bahan tidak bertumpuk. Bayangkan sama teman-teman di luaran sana, jika kebunnya asnya lebih dari 5, bagaimana kita menyimpan bahan. Untuk ruang di sana mungkin sudah saya bayangkan paling bisa mentok 3 bahan di situ. Lebih dari sana ya uel-uelan ya. Jadi usahakan setelah dulu as baru lari ke bahan. Kalau teman-teman ibaratnya langsung simpen bahan baru lari ke as, takutnya begini. Sampean mau setting as, mendahulukan bahan dulu. Nanti ketika as itu mau kita turunkan ya mas ya, takutnya bahan tadi ikut turun karena salah titik tumbuhnya, nempelnya. Makanya kita dahulukan dulu asnya, baru kita lari ke bahan. Jadi jangan salah, jangan keliru ya buat teman-teman di luar sana, bagi-bagi pemula. Ayo monggo kita belajar bareng ya. Tapi saran saya kalau belajar jangan setengah-setengah, langsung teori. Bukan ibaratnya kebanyakan teori, jadi langsung praktek ke lokasi. Jadi biar enggak apa ya mas peribahasanya mas, kalau belajar cuma ngandelin teori mas, salah tangkap ya, positif salah nanti ya. Makanya dari itu ya buat teman-teman untuk bahas masalah pembungaan tadi ya, setting as. Monggo apa lagi mas Heru tanyanya mas, monggo silakan. Saya mau nanya tentang apa cara membedakan apa bahan ranting itu yang antara ranting dan raja ya? Ya, ranting dan raja itu kayak mana mas? Ini mana ranting saya? Saya kasih sampel dulu ya. Oke. Ini mas, yang itu mas. Ini ya. Buat teman-teman pemula, untuk membedakan tunas ranting dan tunas raja, tadi Mas Heru bertanya bagaimana cara membedakan tunas ranting dan tunas raja. Kalau tunas ranting dia seperti ini, dia tanpa menggunakan sirip, dia monoton ya mas ya. Oh iya. Cuman satu. Kalau dia tunas raja dia seperti ini mas, sirip dia. Lebih banyak berarti. Ya, makanya disebut tunas raja di situ. Kalau dia tunas ranting seperti ini dia tunggal. Ini ranting produksi. Jadi produksinya cuma 1 kali. Nggak bisa kita lanjutkan. Tapi kalau yang raja ini kita bisa main nyampe B berapapun. Peribasan nyampe B27 masih bisa. Tempatnya masih cukup. Tapi kembali lagi ke apa namanya batas ya, batas bahan lanjutan. Jadi kita bahas batas apa namanya, lari ke bahan lanjutan dulu ya mas ya. Jadi untuk bahan lanjutan menyesuaikan kondisi ketinggian okulasi kita ataupun si pohon tersebut. Kalau dia tinggi itu bisa mencapai mentoknya ke B3, itu bisa. Tapi kalau steknya rendah, kadang mentoknya di B2. Bahkan kalau dia lebih rendah lagi, itu mentoknya di B1. Berarti kita di situ mindsetnya kita pemaksimalan B1. Jadi nggak bisa kita lanjut ke B2. Karena kondisi ranting setelah dia menyentuh tanah, ranting ujung setelah dia menyentuh tanah itu sudah tidak maksimal lagi untuk pembuahannya ya. Oke, dia di pembungan, oke, wow dia seperti mau jadi semua ya mas ya. Tapi ketika dia masuk ke mata ketam, apalagi degan, di situ Allahu alam, mau selamat finish nyampe ke musim. Itu resikonya kalau kita simpan bahan lanjutan tidak mengukur ketinggian pohon tersebut. Jadi masalah bahan lanjutan tadi, lihat juga pupusnya ya. Nih pupus, kalau seperti ini masih aktif pupusnya ini. Tapi ketika ketemu pupus yang memang non produktif, itu rekom buat kita turunkan, tidak rekom buat kita lanjutkan. Karena mengapa? Ini saya jelaskan biar real ya. Saya di sini nggak simpen ilmu. Jadi ketika pupus itu macet, di saat dia membawa buah, sedangkan daun itu untuk menyimpan
cadangan makanan ya Mas ya. Iya. Itu penyerapan, di situ penyimpanan. Bagaimana buahnya mau selamat, sedangkan lambungnya tidak ada. Seperti kita lah sebagai manusia, bagaimana kita mau hidup kalau lambung saja sudah tidak mempunyai lambung kita di situ, ya. Makanya tidak saya wajibkan setelah pupus itu macet bahan itu dilanjutkan. Kecuali kalau sampean mampu mengcover nutrisinya seperti ini. Misal posisi ini macet, posisi pupus macet misalnya ya. Ini saya potong kalau ini kan, ya Mas ya. Iya. Posisi macet ini. Tapi kalau kita bisa mengcover nutrisi, di sini dia masih ada pupus sirip. Iya. Jadi di situ tidak ada terjadinya ibaratnya pupus ini macet, pupus sirip ini. Iya, iya. Masih aktif dia nyampe ke panen. Iya, iya. Ibaratnya nyampe ke pembuahan selanjutnya. Iya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Itu masih ada toleransi di situ. Iya. Makanya saya tidak menyarankan, takutnya teman-teman di luar sana tidak mampu mencukupi nutrisinya. Itu Mas. Iya, iya. Itu masalah bahas titik tumbuh ya Mas ya. Bahan lanjutan ya Mas ya. Monggo silakan Mas Heru, apalagi Mas. Untuk sementara ini kayaknya udah dulu Pak. Ini yang jelas sudah agak tahu lah ya. Iya iya. Ini langsung Mas Heru ini rencana langsung ngundang aja lah. Oke, siap, Langsung kita gas di kebunnya Iya, ya. Biar yang ini ada tanggung jawab juga kan kalau Oke, dia ini. siap. Sini Mas Heri, Langsung dekat kita sini. gas. Biar teman-temannya mungkin ada yang mengenal Mas Heri kan, sama Mas Kico. Alhamdulillah ya guys ya, sampai ke penghujung konten kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Karena sebenarnya ilmu itu mahal ya guys ya. Kebanyakan orang mengasih tutorial, mengasih konten, itu hanya sekedar konten. Di situ mereka hanya manfaatkan dolarnya saja. Tapi bagi Bang Edi Saka di situ tidak manfaatkan dolarnya aja. Karena benar-benar mutlak dari hati ilmu saya sebarluaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Ulu Blu Tanggamus dan sekitarnya. Jadi monggo silahkan kalau mau belajar sama Bang Edi Saka, monggo kita belajar bersama, sharing bersama. Di sini saya bukan menggurui ya Mas ya. Karena bicara soal menggurui terlalu tinggi Mas, terlalu angkuh, sombong. Tapi Bang Edi Saka di sini sharing bareng buat teman-teman yang mau diajak. Kalau yang nggak mau diajak ya sudah lah. Iya, iya. Kita nggak memaksa di sini. Hak itu kan. Ya betul. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Kembali lagi ke awal tadi. Selalu Bang Edi Saka ingatkan, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya guys ya. Karena itu gratis, tidak bayar, dan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman sepanjang umurnya Bang Edi Saka mengedukasi teman-teman di luar sana ya guys ya. Jadi jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Edi Saka. Mungkin cukup sekian dulu. Bang Edi Saka undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.